Shalom, selamat pagi. Sidang doa pagi yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita. Puji Tuhan, sepanjang malam kita sudah dipelihara, dijaga oleh Tuhan, sehingga kita bisa bangun kembali pada pagi ini dengan keadaan yang sehat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari bersama-sama sidang jemaat Tuhan yang mengikuti channel YouTube Doa Pagi Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ambengan 2 Surabaya. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah doa pagi kita ini. Kita bersama-sama akan berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh ada oleh karena tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat ibadah doa pagi melalui channel YouTube ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan jam, karena Tuhan Allah kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, ada di mana-mana tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah doa pagi ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang sudah memberkati kita semuanya pada pagi ini. Patutlah kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku naikkan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya.
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Agungkan namamu Tuhan, agungkan, muliakan Tuhan. Oh, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Udamaraya rabaraya shikarabaraya lamo, udamaraya ramo. Pujilah Tuhan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu.
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan
hanya Engkaulah yang kami tinggikan, karena Engkau Tuhan pujian kami. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami, menjadi tempat untuk kami boleh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami nikmati kekudusan-Mu. Betapa indahnya ada di dalam hadirat-Mu, betapa indahnya ada di tempat di mana kami boleh merasakan sesuatu yang indah, tempat yang tersembunyi yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru. Terima kasih. Oh haleluya. Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan kekuatan buat kami ada di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang temani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya.
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan bertelut, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya, Yesus termanis buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluarga. Yesus termanis buat gerejaku. Yesus yang termanis buat gerejaku. Ku cinta selamanya, Yesus termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ini doa kami Tuhan,
Yesus termanis buat kehidupan jiwa kami, keluarga kami, gereja kami, dan sidang jemaat yang ada. Engkau termanis Tuhan Yesus, luar biasa dalam hidup kami. Pagi ini izinkan kami untuk kami membuka hati kami untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami semua dimanapun kami berada, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, arahkan kami, berikan pencerahan di dalam setiap pribadi kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami bersama-sama di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus siap memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan baik buat setiap kita, dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan masih berlaku dan berlangsung buat setiap kita hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu untuk memulai perenungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu pernah merasa ragu-ragu? Ya, iya. Setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya ragu-ragu ya. Saya pun juga pernah merasakan yang namanya ragu-ragu ini. Biasanya ragu-ragu ini dalam memilih pasangan, atau mungkin pekerjaan, atau juga pendidikan. Ya, biasanya kalau buat anak-anak muda ini, kalau misalnya mereka ragu-ragu, aduh apakah saya ini pacaran berapa tahun begitu ya, lalu tiba-tiba putus, seperti seakan menjaga jodoh orang. Nah Bapak Ibu, nah problem-problem inilah yang seringkali membuat kadang-kadang kita menjadi ragu-ragu dengan keputusan kita. Ya, ketika kita sudah hidup sekian lama, lalu ada satu keputusan yang membuat kita, ini benar nggak ya kira-kira apa yang saya lakukan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat yang terkenal ya, yang dimana Allah telah menjamin kita melalui pengorbanannya, anak-anaknya yang harusnya kita yang berdosa, yang masuk ke dalam neraka, tapi karena kasihnya kepada kita, maka akhirnya kita diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa sebenarnya jaminan kepastian untuk bebas ya, untuk tidak ragu-ragu, semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongan yang daripada Tuhan yang memberikan kita keberanian untuk melakukannya dalam setiap prosesnya. Bapak Ibu ingat kisah seorang peramal terkenal di zaman 2000-an ya. Saya ingat dulu ada yang namanya Mama Loren. Bapak ingat itu? Ya, Bapak Ibu ingat itu, dia bisa memprediksi masa depan gitu ya. Nah, satu kali ketika dia memprediksi masa depan itu, dia ngomong, wah tahun depan gelap, gak kelihatan apa-apa gitu ya. Gak bisa terlihat apa-apa. Ini kan orang-orang sudah panik ya, waduh ada kiamat nih tahun depan. Ternyata tahun depan beliaunya sudah meninggal gitu. Jadi dia tidak bisa lihat apa-apa karena beliau sudah tidak kelihatan lagi. Nah, satu kali begini Bapak Ibu, yang namanya keraguan itu seringkali memang selalu akan ada dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meresponi keraguan kita itu bukan dengan panik, bukan dengan yang lalu akhirnya seperti tidak percaya kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu tahu, orang asuransi ya pun gak bisa akan menjamin keselamatan orang ya. Mereka cuma bisa menjanjikan nanti kalau misalnya Anda kena celaka begini, kalau Anda sakit begini, kalau Anda seperti ini, kami akan membantu Anda. Ibaratnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita terluka, sakit, tapi tidak akan bisa menjamin kita aman. Hanya di dalam Tuhanlah yang mampu menjamin orang itu bisa aman dan nyaman sekalipun pergumulan yang ada menimpanya, Bapak. Dengan begitu Bapak Ibu, keselamatan itu tergantung bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri, tetapi bagaimana Tuhan
yang sudah memberikan anugerah keselamatan itu buat setiap kita Bapak Ibu. Karena sebanyak apapun orang berusaha untuk membeli keselamatannya, dia nggak akan berhasil. Dan dari sinilah kalau kita akhirnya sadar Bapak Ibu bahwa keselamatan kita ini bukan didasarkan pada banyaknya perbuatan baik kita, bukan berdasarkan pada saya memberikan sesuatu kepada kamu maka kamu pun juga harus memberikan sesuatu kepada saya, timbal balik ya. Tapi karena apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, maka kita bisa memiliki hidup yang kekal. Hari ini, apa yang membuat kita seringkali menjadi ragu-ragu Bapak Ibu? Ketika saya merasa ragu-ragu, waduh saya ini sudah masuk umur 30 terus penyakit sudah mulai keluar semua. Waduh kayak begitu ya, bayangan saya tuh udah kayaknya aduh ini saya bisa umur lama nggak ya kayak gitu ya. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang saya percaya bahwa hidup saya ini dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, ketika kita yang mempercayakan hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan, maka paling tidak setidaknya kita bisa yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan dikuatkan, mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, bagaimana kita menghadapi keraguan yang mungkin seringkali kita hadapi Bapak Ibu? Nah, kebanyakan orang menghadapi keraguan yang dihadapinya adalah dengan apa? Dia mungkin healing ya Bapak Ibu, tahu istilah itu, healing. Dia jalan-jalan pergi kemana untuk mengurangi rasa stresnya, rasa ragu-ragunya, rasa ketakutannya. Dia lakukan sedemikian rupa supaya dia hilang. Tapi begitu healingnya selesai, ketakutan tuh kembali lagi, muncul lagi. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Seharusnya sebagai orang percaya untuk menghadapi keraguan dan ketakutan yang mungkin melanda kita adalah dengan mencintai firman-Nya Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Bapak Ibu baca nggak setiap hari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dalam WPDA kita Bapak Ibu? Karena dengan itu paling tidak setidaknya kita ini bisa belajar bahwa oh iya, ada pedoman-pedoman firman Tuhan yang mengingatkan kita selalu untuk tetap percaya dan setia bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang meyakinkan kita bahwa hidup kita ini sudah dijamin, tidak akan pernah luka, tidak akan pernah celaka, gak akan pernah meninggal? Apa perasaan kita? Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu temukan satu contoh instansi asuransi yang seperti ini ibaratnya ya. Oke, Pak Kevin, kami jamin nanti kalau Pak Kevin ikut asuransi kami gak akan kena yang namanya luka, gak akan kena yang namanya cedera ya, gak akan sakit, gak akan meninggal. Kalau saya dapat penawaran seperti itu, saya akan bahagia sekali. Saya akan ambil, mungkin meskipun mahal harganya, tapi saya akan ambil Bapak Ibu. Tapi sayangnya itu hanya ada di film-film atau mungkin cerita fiksi aja Bapak Ibu ya. Tapi bayangkan jika Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan buat kita, saat kita melewati pergumulan sekalipun ada masalah, tapi Yesus menjamin bahwa masalah itu akan selalu satu paket dengan jalan keluar ya. Tidak ada yang Bapak Ibu tahu gembok ketika dibuat tidak bersama dengan kuncinya kan. Gembok ketika dibuat pasti akan bersamaan dengan kuncinya. Jadi jaminan yang diberikan adalah lebih bagaimana ketika kita menghadapi masalah-masalah pergumulan kita ada dalam pergumulan yang sulit, tapi Tuhan juga ada di sana untuk menolong kita semua Bapak Ibu. Tidak ada permasalahan yang sulit untuk dihadapi ketika kita bersama dengan Tuhan. Tergantung bagaimana kita mau meresponinya Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam kepastian bersama dengan Tuhan ya, seringkali ketika masalah kehidupan ini membuat segala sesuatunya jadi nggak pasti gitu ya, entah mungkin dalam pekerjaan, keuangan ataupun kesehatan dan masa depan. Dunia penuh dengan perubahan yang bisa jadi membuat kita cemas. Beberapa waktu lalu kita melihat tentang kasus korupsi yang besar sekali ya. Yang kadang-kadang ini bisa-bisa jadi ngeri-ngeri gitu ya, takut-takut kalau misalnya ekonomi Indonesia terdampak dan sebagainya. Namun sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita memiliki satu kepastian yang tidak akan tergoyahkan dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah
meninggalkan kita dan akan selalu menyertai kita. Kepastian dalam janji Tuhan, dan di mana Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Keluaran pasal 33 ayat 14 katakan, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Dari zamannya Musa sehingga sampai kepada zamannya kita, ya, Tuhan itu selalu menyertai umatnya. Ingat Bapak Ibu, ketika kisah bangsa Israel yang dituntun keluar dari Mesir, sekalipun masalahnya ada nih, gak selesai masalahnya. Mereka bersungut-sungut, kesusahan air, ya, mereka kepanasan dan sebagainya, gak bisa makan enak. Masalahnya ada, tapi Tuhan ada juga bersama dengan mereka dan siap menolong mereka. Ini berikan kepastian bahwa kepada kita bahwa Tuhan itu sebenarnya mungkin masih sama dari yang zaman dulu, sekarang maupun masa depan. Jadi untuk apa lagi Bapak Ibu kita takut dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita? Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana dalam kepastian itu pastilah ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Banyak orang yang khawatir dengan yang namanya kebutuhan hidup mereka. Bisa jadi mungkin saya ini pakai apa ya hari ini. Kemarin kita teman-teman kita yang muslim merayakan hari lebaran, biasanya mereka diidentikan dengan baju baru. Wah, makanan yang enak, kayak gitu ya. Kita pikirkan lah, misalnya apa saya mau pakai pakaian apa di liburan kali ini, saya mau apa di ibadah kali ini, mau pakai baju seperti apa, makanannya seperti apa nih setelah ibadah doa pagi ini. Tapi Bapak Ibu percayakah dan tahukah Bapak Ibu dalam Matius pasal 6 ayat 26 dikatakan begini, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Jika Tuhan pelihara burung-burung di langit, betapa lebih bahagia lagi kita yang dipelihara oleh Tuhan dalam hidup kita." Amin Bapak Ibu. Percayalah dengan jaminan pemeliharaan kepada Tuhan, dari Tuhan. Karena dengan itu kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap masalah. Bukan berarti hilang Bapak Ibu, masalahnya tetap ada, tapi bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan bersama dengan melewati setiap permasalahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam kepastian untuk kita mengikut Tuhan, saya yakin dan percaya pastilah ada yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Hidup ini penuh dengan yang namanya tantangan dan bahaya. Ini Bapak Ibu selesai habis dari ibadah doa pagi, misalnya dari recording hari ini ya, ikut dalam doa pagi selesai, lalu Bapak Ibu mungkin pergi bekerja. Nah, bekerja di jalan, siapa tahu, aduh Tuhan, amit-amit, tiba-tiba ada suatu kecelakaan yang membuat saya hilang nyawa. Ada begitu banyak masalah yang seringkali bahkan orang-orang Kristen tiba-tiba habis ada ceritanya tuh ya, berapa tahun lalu jemaat kita juga Bapak Ibu pulang dari doa pagi, tiba-tiba dijambret. Aduh Tuhan, kasihan sekali. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak melindungi orang-orang ini? Justru di sana Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang diambil mungkin hanya tasnya. Yang diambil mungkin tidak sampai nyawanya, ibarat seperti itu. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 91 ayat 4-5 dikatakan begini, "Dengan kapaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang." Jadi apapun yang terjadi, Tuhan adalah benteng perlindungan kita. Amin. Kita mungkin bisa menghadapi badai yang datang dalam hidup kita, tapi kita tidak akan pernah sendirian untuk menghadapinya Bapak Ibu ya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 ayat terakhir, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun dari mereka tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saat kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut akan masa depan, mungkin permasalahan yang kita hadapi hari ini, sakit penyakit yang kita hadapi hari ini, karena kita pasti memiliki jaminan kepastian untuk hidup yang kekal.
Ya, percayalah kepada janji Tuhan Bapak Ibu. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Ya, khawatir itu boleh. Ya, ragu-ragu itu ya oke lah, tapi jangan sampai itu membuat fokus hidup kita yang harusnya kita memuliakan Tuhan, jadi kita terlalu takut dengan itu ya. Lalu kita berserah kepada Tuhan dalam setiap keadaan, karena Dia tahu apa yang menjadi yang terbaik buat kita. Hiduplah terus dalam iman dan jangan pernah ragu-ragu bahwa Tuhan selalu setia dengan kita Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa buat apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan hari-hari ini. Percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa dan Tuhan siap jawab setiap doa-doa kita ketika kita mau memberikan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan. Ayat yang terakhir dan paling terakhir adalah Mazmur pasal 36 ayat 1-6. Dikatakan begini Bapak Ibu. Ini cerita tentang kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ini perbandingan ya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Yang terakhir, ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lihat antara orang-orang fasik, mereka yang melakukan begitu banyak kejahatan, tapi ternyata sekalipun kejahatan itu juga terlaksana, ternyata Tuhan juga, kasih Tuhan itu juga terlaksana dalam hidup kita. So Bapak Ibu jangan pernah khawatir dengan apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Percaya saja bahwa Tuhan berserta dan Tuhan mau melakukan bagiannya untuk kehidupan kita. Yang kita harus lakukan adalah lakukan bagian kita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi perpanjangan tangan buat setiap anak-anak-Mu. Biar ketika mereka boleh mendengar firman ini, mereka boleh mengekspresikannya dalam hidup mereka, dan mereka boleh melakukan firman ini dalam hidup mereka semua. Memberkati hamba-Mu dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan hamba-Mu, kiranya Tuhan akan tolong. Juga setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah doa pagi hari ini, kiranya Tuhan akan tolong segala pergumulan dan masalah yang mungkin menghadap mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan akan menjawab mereka tepat pada waktunya, dan Tuhan mau kerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Hamba percaya bahwa Tuhan belum selesai dalam kehidupan mereka, dan Tuhan mau kerjakan hal yang luar biasa. Sekalipun keadaan mungkin menjadi sulit, tapi bersama dengan Kau kami percaya bahwa Tuhan akan kerjakan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit. Tuhan tolong jamah mereka dalam pembaringan mereka. Yang sedang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.